persiapkan diri lebih baik. Ini buktinya yang mana dan seterusnya, gitu ya. Nah, berikutnya laporan keuangan ini di level berikutnya adalah laporan keuangan, saya sebut sebagai laporan keuangan kompilasi. Kompilasi. Nah, laporan keuangan kompilasi ini artinya laporan keuangan internal sudah disusun, tapi kita minta bantu ke KJA, ya, kantor jasa akuntan, KJA, untuk melakukan kompilasi laporan keuangan. Nah, tujuannya untuk apa, Pak? Tujuannya untuk laporan keuangan ini sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Iya, entah yang dulu etap sekarang jadi EP, sakep, entitas privat, gitu ya, atau SAK besar. Nah, ini di tingkatan yang ketiga, yang tinggi nih ya, yang tinggi laporan keuangan tentu yang audit. Audit oleh KAP. Ini yang paling bagus. Audit, opininya WTP, gitu ya. Artinya apa kalau WTP? Tidak terdapat salah saji yang material, gitu ya. Kalaupun ada salah tapi tidak material. Tidak material artinya ya nanti ada ukuran materialitasnya, gitu ya. Nah, ini jadi bahan juga nanti kalau kita sengketa, dia ngoreksi omset kita jadi lain lah. Ini kan udah diaudit loh. Tidak terdapat salah saji yang material. Tiba-tiba Bapak pemeriksa mengatakan ada penjualan kami yang belum diakui sebesar ini. Ini material, Pak, gitu ya. Nah, ya kan bolehlah kita bilang, Pak, ini sudah kerja profesional dari pihak independen, gitu ya, akuntan publik yang menyaji laporan seperti ini. Oke, nah itu kan artinya bisa menjadi bergaining, ya, menjadi artinya ada satu kekuatan lah kita untuk bernegosiasi mungkin ya, bernegosiasi tentang koreksinya itu, gitu. Nah, lalu ini bagus banget ya Bapak Ibu, bagi teman-teman konsultan pajak nih, saya ingetin, bagus banget kalau kita yang klien-klien kita yang sudah menengah atas itu, laporan keuangannya di audit atau minimal kompilasi ini. Bagusnya di mana, Pak? Kita bisa bilang begini kepada petugas pajaknya, bahwa ini laporan keuangan sudah dikompilasi oleh KJA loh, gitu ya. Sudah diaudit oleh akuntan publik. Saya konsultan pajak ya, saya tinggal menggunakan data ini, gitu ya. Memang aspek pajaknya masih menjadi perhatian kami, rekonsiliasi fiskalnya, gitu ya. Lalu mungkin ada perhitungan pajak tangguhannya, itu menjadi concern kami. Perhitungan PPh terutang, tapi pengakuan pendapatan, pengakuan beban, ini sudah teruji loh, gitu kan ya. Artinya oleh pihak independen. Jadi kita kalau amit-amit ya, sampai kasus klien kita kena pidana, pidananya karena tidak melaporkan penghasilannya, ya itu kan salah satu delik pidana ya. Tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya sudah terjadi. Nah, kita nggak bisa disalahkan. Kenapa? Karena saya tidak menyusun pengakuan pendapatannya. Pengakuan pendapatannya kan diakui oleh internal perusahaan. Bahkan sudah diaudit oleh akuntan publik. Saya menggunakan ini. Saya nggak tahu kalau ternyata ada pendapatan yang tidak atau belum diakui. Ya, jangan salahkan saya dong. Saya orang biasa. Ya, saya rakyat biasa. ya, artinya di sini ada penjelasan rasional, gitu ya. Nah, hati-hati tapi Bapak Ibu, ini sekarang banyak juga konsultan pajak yang main kasar menurut saya. Teman-teman ini main kasar itu apa? Kliennya nggak punya pembukuan, lalu pembukuannya neraca laba ruginya yang bikin konsultan pajaknya. Nah, ini berbahaya sekali. Berbahaya, oke? Ya. Kalau bisa itu kurang-kurangin
kurang-kurangi, gitu ya, kurang-kurangi. Wah Pak, susah, saya udah kadang biasa seperti itu, nanti fee saya kurang. Nggak apa-apa, lebih baik berkurang daripada kita kena pidana. Beneran, ya. Kenapa? Ketika kita membukukan di sinilah baru memang pembukuannya yang membuat adalah konsultan pajaknya, gitu ya. Dan ternyata ada sebagian yang mungkin dokumen-dokumennya memang tidak diserahkan kepada konsultan pajak. Akhirnya konsultan pajak tersebut